Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok A2 TKBGA. Dalam mata kuliah Praktek Teknologi Beton Universitas Negeri Jakarta akan menjelaskan tentang pemeriksaan berat isi agregat atau bulk density test. Anggota kelompok kami terdiri dari Putri Ali, Adelia Ekiandiani, Nabila Fairani Yusdah, Ferry Herdiansyah, dan juga terdapat Rizky Julian dan Sultan Dafak. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Berat isi berhubungan dengan kepadatan porositas. Kondisi berat ini sangat mempengaruhi infiltrasi dan konsistensi. Agregat adalah sekumpulan butir-butir batu pecah, kerikil, pasir, atau mineral lainnya, baik berupa fosil alam maupun buatan, menurut SNI nomor 1737 1989 F. Agregat adalah material granular, misalnya pasir, kerikil, batu pecah yang dipakai bersama-sama dengan suatu media pengikat untuk membentuk suatu beton, semen, hidraulik, atau adukan. Tujuan. 1. Mahasiswa dapat memahami pengertian tentang berat isi agregat. 2. Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan prosedur pengujian berat isi agregat. 3. Mahasiswa mampu melakukan pemeriksaan berat isi agregat. Yang keempat, mahasiswa mampu membuat laporan pengujian berat isi agregat. Dasar teori. Berat isi atau disebut juga sebagai berat satuan agregat merupakan rasio antara berat agregat dan isi atau volume. Berat isi agregat diperlukan dalam perhitungan bahan campuran beton apabila jumlah bahan ditakar dengan ukuran volume. Berat volume agregat ditinjau dalam dua keadaan, yaitu berat volume gembur dan berat volume padat. Berat volume gembur merupakan perbandingan berat agregat dengan volume literan, sedangkan berat volume padat adalah perbandingan berat agregat dalam keadaan padat dengan volume literan. Alat dan bahan. Alat yang digunakan itu ada timbangan, talam, tongkat pemadat, mistara perata, sendok atau sekop, wadah atau bejana, meja getar, dan juga oven. Bahan yang digunakan ialah agregat kasar dan agregat halus. Bab 2. Prosedur pengerjaan akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Putri Ali. Prosedur pelaksanaan. Yang pertama, persiapkan peralatan dan bahan yang akan digunakan. Kedua, ukurlah diameter dan tinggi dari talam silinder yang akan digunakan menggunakan mistar. Yang ketiga, dalam melakukan praktikum pengujian berat isi dan rongga udara dalam agregat, terdapat 3 metode yang akan digunakan, yaitu metode berat isi lepas, berat isi tusuk, dan berat isi ketuk. Yang keempat, pengujian berat isi dan rongga udara dalam agregat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, metode lepas, yaitu timbang dan catatlah berat wadah atau W1, masukkan agregat kasar dengan hati-hati agar tidak berjatuhan dan tidak terpisah dengan butir-butir lainnya, dengan ketinggian maksimum 5 cm di atas wadah dengan menggunakan sekop sampai penuh. Ratakan permukaan agregat kasar dengan menggunakan mistar perata, timbang dan catatlah berat wadah beserta agregat kasar atau W2. Hitunglah berat agregat kasar yaitu W3 dengan selisih antara W2 dan W1. Selanjutnya metode tusuk. Yang pertama, ditimbang dan catatlah berat wadah atau W1.
Isilah wadah dengan agregat kasar dalam 3 lapis yang sama tebal. Setiap lapis dipadatkan dengan tongkat pemadat yang ditusukkan sebanyak 25 kali secara merata. Pada saat lapis ketiga, isi agregat kasar melebihi ukuran wadah. Tusuk sebanyak 25 kali, kemudian ratakan dengan mistar perata, timbang, dan catatlah berat benda wadah beserta agregat kasar, atau W2. Hitunglah berat agregat kasar, yaitu W3, yang didapat dari selisih antara W2 dan W1. Selanjutnya, metode goyang. Yang pertama, timbang dan catatlah berat wadah atau W1, isi wadah dengan agregat kasar dalam 3 lapis sama tebal. Letakkan wadah di tempat yang rata dan kokoh, kemudian setiap lapis dipadatkan dengan cara menggoyang-goyangkan wadah sebanyak 25 kali secara merata. Pada saat lapis ketiga, isi agregat kasar melebihi ukuran wadah. Goyangkan sebanyak 25 kali, kemudian ratakan dengan mistar perata, timbang dan catatlah berat wadah beserta agregat kasar atau W2. Kemudian perhitungan berat agregat kasar juga masih sama, yaitu selisih antara W2 dan W1. Selanjutnya bab 3 mengenai perhitungan. Rumus dari berat isi atau bulk density yaitu W3 atau W5 dibagi dengan volumenya. Selanjutnya, di mana W3 atau W5 yaitu berat agregat dalam keadaan gembur atau padat, dibandingkan dengan volume bejana atau wadah. Selanjutnya, dalam menghitung berat isi dalam kondisi jenuh ring permukaan atau MSSD, rumusnya yaitu berat isi dikali dengan 1 ditambah daya serap air dibagi 100. Selanjutnya, dalam menghitung kadar rongga udara dalam agregat, dipakai rumus berat jenis agregat dalam kering oven atau GS dikali dengan kerapatan air atau Rho W dikurang dengan MSSD atau berat isi jenuh dibagi dengan berat jenis agregat dalam keadaan kering oven dikali dengan kerapatan air. Selanjutnya, hasil tersebut dikali dengan 100%. Contoh soal sebagai berikut. Selanjutnya, penyelesaian. Diketahui dari soal sebelumnya, didapat V senilai 2.832 cm3, W1 sebesar 318,8 gram, W2 sejumlah 4.276,6 gram, W4 4.881,8 gram, GS-nya yaitu 2,65, dan Rho W senilai 0,998 gram. Dalam keadaan gembur, berat agregat atau W3 didapat dari selisih W2 dan W1, didapatkan senilai 3.957,8 gram. Selanjutnya menghitung berat isi, yang didapat dari perbandingan antara berat agregat dan volume bejana, yang didapatkan senilai 1,4 gram per cm kubik. Selanjutnya berat isi jenuh, yang didapatkan dari perkalian antara berat isi dikali dengan 1 ditambah A per 100, didapatkan hasil 1,45 gram per cm kubik. Selanjutnya kadar rongga udara, didapatkan hasil senilai 45,1733% yang dibulatkan menjadi 45,2%. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Nabila. Next. Ya, setelah sebelumnya menghitung dalam keadaan gembur, kemudian kita menghitung kadar rongga udara dalam keadaan padat. Rumusnya sama seperti slide sebelumnya yang menghitung kadar dalam keadaan gembur. Dari perbedaan ada pada berat agregat, di sini memakai W5. Dan kadar rongga udaranya dengan rumus yang telah dimasukkan dihasilkan 36,85%.
Selanjutnya, bab 4 penutup. Kesimpulannya yaitu, dari pengujian yang dilakukan, didapatkan hasil sebagai berikut. Ada dalam keadaan gembur, dan ada dalam keadaan padat. Dalam keadaan gembur, kadar rongga udara sebesar 45,2%, dan dalam keadaan padat, kadar rongga udara sebesar 36,85%. Dari kedua keadaan tersebut, didapatkan bahwa kadar rongga udara pada keadaan padat lebih sedikit daripada keadaan gembur, dikarenakan ruang untuk rongga udara pada keadaan padat lebih terisi penuh dibandingkan dalam keadaan gembur. Berikut adalah lampiran yang diambil dalam pengujian. Ya, di sini ada beberapa dokumentasi pengujian. PowerPoint ini diambil dari 4 sumber yang berasal dari web, buku, dan ada dari ASTM C29 dan SNI 0348041996. Demikianlah presentasi yang telah disampaikan. Terima kasih. Thank you. Merci.